pagi teman-teman sahabat Indoran. Kita sedang menuju kantor Swanghor. Ya, kita naik Grab dulu ya Pak. Ada siapa aja nih di belakang? Oh, gorengan 3G. Alhamdulillah cuaca cerah. Mudah-mudahan teman-teman semua pada semangat ke kantor. Saya baru cerita tadi sama Pak Bodi, sama Pak Koman ya. Saya benci sama multi level. Orang kalau namanya multi level ke saya pasti Gimana rumah aman? kecuali teman. Kalau teman saya ambil produknya aja, saya nggak pernah jalanin. Karena saya tahu karakteristik kebanyakan orang multi level, maksa. Ya, seperti itulah. Ya, kalau kita beda. Makanya yang pertama seperti itu. Ya, dulu orang multi level flexing, foto di mobil yang bukan mobil dia kan, ya kan? Aku di foto, terus foto di luar negeri, ya foto di luar negeri sangat luar biasa dan tidak ada satu multi level pun yang punya program seperti itu loh. Ya. Jadi ini sangat bagus sekali program ini. Perlu kita pelajari dan dalam maknanya sangat besar. Seperti itu. Oke ya Bapak Ibu ya. Barangnya nanti mau membahas tentang handling objection ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Berhubung SPM Rani sudah datang, kita persilakan nih waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Ya, gimana udah minum kopi? Siapa yang belum pernah minum kopi SH Juara? Angkat. Wih, masih ada yang baru rupanya. Oh, baru mau disediain kopi. Baik, silakan ya sambil diserusuk. Baik, alhamdulillah tak kenal maka tak salah, tak logi. Ya. Kalau misalkan kita sudah kenal sama Swanghor, sudah tahu, apalagi tadi PM David sudah menjelaskan tentang 5721 itu adalah filosofi Swanghor. Suatu perusahaan di luar sana yang established ya, yang sudah IPO, pasti mempunyai kebudayaan. Contoh seperti dulu saya pernah bekerja di perusahaan transportasi Burung Biru. Saya pernah menjadi sekretaris direksi dan di situ selalu ada budaya untuk recognition kepada para pengemudinya, kan gitu. Begitu juga sama di Swanghor. Jika kita menjalankan filosofi Swanghor ini, kita akan menjadi juara. Nah, juaranya mulai dari level ini, teman-teman, 4%. Berapa lagi? 8. Lalu 12. Oke, lalu 20. Oke. 24. Oke. 28. Nah, ini adalah elit. Nah, siapa yang mau jadi elit? Saya. Kemarin sudah ya, kita kemarin sudah membahas kita mau jadi elit di pertengahan tahun ini. Nah, oleh sebab itu, yang pertama harus dipercaya dulu.
Ya, kalau kita mau menjadi seorang elit, elit adalah level prestisius pertama di Swanghor. Jadi, pada saat kita ingin sukses menjadi seorang pemimpin, maka kita harus dipercaya. Nah, rumus untuk kita bisa dipercaya adalah kita harus mengetahui 4 pilar pinjemnya. 4 pilar yang ada di Swanghor. Yang pertama, ini. Siapa yang belum punya PDF-nya ini? Nanti bisa minta sama leadernya ya. Nah, 4 pilar ini. Catat ya, yang pertama harus dipercaya sebagai pemimpin. Jadi harus tahu dulu perusahaannya. Pahami, perusahaan kita Swanghor adalah perusahaan yang memang sudah teknologi terbesar dan terdepan di dunia. Produk Ganoderma terkemuka di dunia. Jadi primadona dari Swanghor sendiri adalah Ganoderma. Apa itu Ganoderma? Jam berapa? Jamu linzi. Jenisnya Lucidium ya. Dan itu tidak ada di tempat lain. Itu kita yang budidayakan sendiri. Jadi kalau misalkan ditanya, apakah itu jamur yang ada di kelapa sawit yang numbuh? Bukan ya. Jadi kita betul-betul kita scientific approve. Betul-betul diteliti profesornya, biasanya masih hidup ya. Nah, betul-betul diteliti. Ini yang pertama, kita harus pahami dulu Bapak Ibu teman-teman. Ya, harus ini. Nah, terbukti sudah 38 tahun itu kata kuncinya. Ya. Nah, lalu yang kedua, produknya. Kita minum dulu. Kita mau dipercaya sama orang. Ya, orang itu mau join sama kita, tapi kita nggak minum. Siapa di sini yang seperti itu? Angkat tangan. Oh, keren. Gak ada ya. Semua sudah minum ya kopinya. Karena kalau kita bercerita lewat diri sendiri, pengalamannya itu akan mengeluarkan resonansi yang begitu sangat dalam di hati orang yang kita ceritakan. Mata kita berbicara, suara kita, intonasi kita nyampe ke sana. Apalagi saya adalah trainer WhatsApp marketing, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada yang mager di rumah, pengen bisnis praktis dari rumah, nah dari HP saja cukup. Dan Swanghor 100% mendukung, sangat mendukung. Tidak perlu keluar rumah satu langkah pun, itu bisa dilakukan kalau Bapak Ibu serius di bisnis Swanghor. Nah, yang ketiga yaitu kita pahami sistemnya. Nah, sistem Swanghor harus tahu nih, Bapak Ibu, kita punya 3 keran rezeki. Yang mana? Yang pertama, bonus retail. Bonus retail ini harga kopi 160 kita bisa jual 175, 185, 200 ribu, 2 juta. Kalau mampu, it's okay. Ya, kalau mampu gitu ya. Dan kalau setuju, akad jual beli apa sih? Kedua belah pihak setuju kan? Nah, jadi bisa melakukan transaksi dan itu sah. Nah, soalnya kayaknya di sini ada loh mitra saya jual kopinya seharga 250 ribu satu kotak. Oh, It's okay, ya. Berarti kan dia keren nasarinnya. Tapi saya nggak bisa jualan. Saya mau tanya di sini, siapa di sini yang benar-benar pengangguran, jomblo, nggak punya teman? Ada yang tersinggung banyak. Jadi artinya gini, kita kan menjadi seorang istri gitu ya, atau kita bekerja di salah satu perusahaan, kita jual diri nggak sih? Iya kan? Dalam arti positif, kita jual diri dong. Pada saat interview, halo silakan bisa disebutkan dan menjelaskan data diri pribadinya. Nah, jual diri nggak? Nah iya. Masa disuruh cerita kopi aja nggak bisa gitu, jadi nggak ada cerita, nggak bisa ngomong gitu. Jangan tuh. Oke ya. Oke. Nah, yang keempat, pilar yang keempat setelah kita marketing plan tahu adalah sistem tunggal ya, di mana yang tadi bisnis praktis itu bisa dijalankan dari rumah kapan saja di mana saja, tanpa sewa toko, sewa ruko, tanpa kita harus pergi dan modal besar, itu dia. Pastikan kita bisa dipercaya dengan mengetahui 4 pilar ini ya Bapak Ibu semua. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, kabar gembira ya. Di bulan April, mudah-mudahan habis lebaran, kita akan membuka ini Cafe Swanghor di Surabaya. Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Revolusi Kewirausahaan 2025 yang dibuat oleh Mr. Food pada tahun 2025 ya. Ini adalah program cara punya kafe tanpa investasi, tanpa resiko, tanpa perlu jual produk. Ini harus digembar-gemborkan. Karena apa? Satu, ini kuat sekali.
kuat sekali revolusi kewirausahaan ini, memiliki daya ledak lintas pasar, lintas budaya, lintas generasi. Ini dia revolusi kewirausahaan. Jadi kita harus bangga banget punya sistem pemasaran dari Swangkor yang begitu daya ledak lintas pasarnya general, ya kan? Nah, siapa hari gini yang nggak ngopi? Siapa hari ini yang nggak nongkrong di kafe cekrek-cekrek? Ya, siapa? Semua begitu ya. Jangankan begitu, kafe yang punya rumah petak di garasi, lalu dia bikin warung Indomie, ada wifi-nya, pasti ada kopi kan di situ. Nah, laris banget tuh. Tinggal pasang wifi aja, udah jadi Gen Z pada datang semua. Oh ya kan? Nah, apalagi Bapak Ibu, kita adalah gerbong pertama, generasi pertama untuk kita benar-benar menjalankan bisnis revolusi kewirausahaan ini. Gak boleh dirubah-rubah ya namanya, revolusi kewirausahaan. Program Cafe Play 111. Bapak Ibu mohon tidak akan memberikan bonus. Ini untuk pemula. Nah, bagaimana jika pemula ini ingin mendapatkan prestasi yang naik seperti ini di sini? Oke, saya pukul rata Bapak Ibu semua di sini sudah di 4%. Maka di bulan ini mau 12%. Artinya di sini kan kita harus 12%. Bagaimana mendapatkan 12%? Bapak Ibu udah tahu ya bahwa sistem Swangkor ini kita pakai cara kerja 3x3. 3 jalur duplikasi 3. Jadi pastikan general ini dia kan pasti punya ya 3x3 juga nih. Nah, dia punya 15 orang atau kopi yang dibelanjakan oleh temannya. Ini juga sama, ini juga sama. Jadi akan ada 4%, 4%, 4%. Lalu ini sudah dia sendiri berapa? Dia juga kerja, ya. Jangan sampai kita minta mitra-mitra berangkat kerja, kita sendiri scroll TikTok di rumah, nyantai, ya kayak di pantai. Nah, jangan. Jadi kita juga bekerja. Kalau kita bekerja semuanya, 4 ini seperti kaki meja bukan? Nah, artinya kita dapat tercapai 1.600 CV. Ini teman-teman, ya caranya. Jadi yang sudah 4%, pastikan kita juga sama, bisa 4%, mitra kita juga sama. Tapi kalau ternyata di perjalanan ada satu jalur yang bagus, di sini 8%. Ya, artinya di sini aja dari organisasi 3 ini sudah 12%. Maka kitanya bagaimana? Kalau kitanya ada poin ya, lebih dari 4%, ya alhamdulillah. Kalau tidak pun kita akan masuk di prestasi 12%. Itu dia teman-teman. Lalu bagaimana yang bulan ini sudah 12%? Bulan ini sudah 12%. Kenapa saya juga bahas ini? Selain daripada Pak David tadi filosofi, dan juga kita harus kuat, ya. Kita juga harus cepat, karena kita punya waktu berapa, Ibu-ibu? 2 minggu untuk membahas. 2 minggu. 2 minggu. Artinya 2 minggu ini manfaatkan. Setiap hari bisa mendapatkan poin-poin. Jadi pastikan kita upload ya poin di website kita. Karena kalau kita upload terus, bayar, belanja, itu terukur. Nyampe nggak nih kita 1 minggu, ketemu lagi 1 minggu, bisa 400 PV. Karena kalau misalkan 1 minggu 400, kita ketemu 12% teman-teman. Sesuatu yang terukur, yang bisa ditingkatkan. Kalau kita tidak mengukur ini, nah bagaimana nyampe? Nah, lalu setelah kita sudah tahu hariannya berapa, dari 12% ini yang sudah capai, mau ke 16. 16 itu berapa poin, Bapak Ibu? 3.200 PV. Artinya, pekerjaan kita yang seperti ini, untuk di bulan berikutnya, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Harus ditingkatkan. Jadi, yang sudah existing prestasi 4%, 8%, 4%, bulan ini di 2 minggu segera selesaikan, percepat, karena kita harus cepat, kan? Udah pas ya, nah harus cepat nih, gitu. Kalau ingin bisa capai 16, 12%-nya capai di 2 minggu. Kalau bulan ini mau di 16, capai dulu, karena kita nggak tahu bulan Ramadan. Tapi saya yakin, saya berkeyakinan di bulan Ramadan akan banyak penjualannya. Kenapa? Kenapa bisa banyak? Teman-teman, manfaatkan yang namanya puasa Ramadan untuk satu, apa?
imun sistem. Kopi Asa Juara sangat baik untuk imun sistem dan juga perlindungan hati. Nah, di sini bisa diminum saat buka dan sahur dan juga habis taraweh, ya kan? Nah, udah jelas nih 3 minum. 3, sedangkan isinya 20 saset. Nah, dari situ kita siapa? Sebagai konsultan kesehatan. Ya, kita siapa teman-teman? Nah, kalau udah konsultan kesehatan, agak usah sekolah kuliah tinggi-tinggi ya, bisa kasih tahu nih. Artinya, ini rumusnya. Bapak Ibu, bulan puasa itu dibutuhkan imun sistem yang baik. Kopi Asa Juara ini sangat bagus untuk perlindungan hati. Bisa diminum buka puasa, sahur, dan habis taraweh. Orang yang biasanya beli 1 kotak, jadi beli 5 kotak. Terima kasih ya, pastinya sudah memilih sistem Swanghor dan sudah percaya. Kami yakin bahwa saat ini kita di sini di titik pertemuan zaman yang sangat penting. Ini bukan sebuah perlombaan yang penuh resiko, melainkan sebuah tantangan yang tak terkalahkan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah tantangan yang tak terkalahkan. Itu bahasa dari Mr. Fu. Ya, bagus banget Bapak Ibu. Kita di website itu ada majalah Triple Dimension Guide. Itu bagus banget, tolong dibaca. Dan juga Mr. Fu juga punya kata-kata juga dibaca. Itu begitu sangat dalam bahwa revolusi kewirausahaan ini dibuat oleh Swanghor untuk kita. Jadi manfaatkan kekuatan tersebut untuk menjadikan bisnis kita semakin melesat, ya, lebih tinggi lagi, ya. Terima kasih. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya? Kalau ada yang tanya, saya kasih hadiah. Langsung nih dia. Sebelum dibilang dikasih hadiah, udah nunjuk sih. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Sekarang kita kalau lihat Facebook itu kan banyak banget informasi. Ya. Ada salah satu informasi yang saya lihat, puasa itu jangan minum kopi dan teh karena bisa menimbulkan dehidrasi. Karena kopi dan teh itu mengandung diuresis. Nah, ini memang kopinya lebih minimalis ya. Jadi sebaiknya berapa kita minum kopi itu kalau sedang puasa. Terima kasih. Dari kafeinnya, Bu. Ya, itu karena dari kafeinnya. Sedangkan Swanghor ini memiliki kafein yang begitu sangat rendah. Ya, sangat rendah, yaitu 100 mg di sini. Kalau kopi-kopi tempat lain itu di atas 300 mg. Ya, memang betul karena kafein ini mengandung yang memicu dehidrasi pada saat puasa gitu ya. Nah, karena kafein ini juga memperlambat proses pencernaan juga. Jadi lebih cepat kosong. Tapi kita sudah membuktikan tanpa puasa pun kalau pagi-pagi kita minum kopi, kita nggak melilit kan perut. Nah, itu sudah terbukti. Jadi pertanyaan apakah itu bisa mengganggu Asa Juara Cafe? Jawabannya tidak ya, karena kita sama-sama juga sebelum makan apa-apa kita minum kopi, nggak ada masalah. Gitu. Oke, dapat hadiah nanti dari saya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sudah di-share tuh marketing plan-nya. Siapa ibu-ibu yang pengen banget tahu tentang marketing plan Swanghor yang lebih detail? Boleh besok hari Rabu. Hari ini, hari Rabu via Zoom. Oh, Via Zoom ya, jam 19.30 malam ya. Itu semua akan di-share. Ada Pak Agustinus juga akan nge-share, ngasih tahu jam 19.30. Pastikan simak ya, bagaimana menjadi vice manager, bagaimana mendapatkan bonus-bonus, dan bagaimana jika sudah menjadi vice manager lalu mencetak vice manager baru, itu ada ya. Jadi ternyata yang tadi saya belum selesai menjelaskan ya, dari bonus prestasi ini yang 4 sampai 28, kalau kita sudah menjadi seorang elit Bapak Ibu, maka kita akan menjadi vice manager, senior vice manager, lalu special vice manager. Nah, di sini akan diberikan tahu cara langkah demi langkahnya. Jadi ternyata kita itu harus membuat kestabilan daripada
ini organisasi kita nih Bapak Ibu, ya. Organisasi yang pertama, jika sudah menjadi elit, ya yang di sini, maka yang di sininya 13.000. Bapak Ibu, kalau mau tahu banget, nanti hari Rabu di Zoom nanti akan dijelaskan. Nah, yang jago menjelaskan ini yaitu SPF Agustinus. Setuju? Nah, selain nanti disepil di sini, maka nanti akan di Zoom. Zoom akan di-share banget gitu kan. Dari materi yang kemarin itu akan diberikan kepada kami, nanti kami share. Ibarat kata walaupun teman-teman masih di posisi 12, 20 ya, masih di 24 atau di 8 atau bahkan di 4, minimal sudah tahu dulu marketing plan. Ya, marketing plan Swanghorn. Jadi tahu nih ngapain aja langkah demi langkahnya ya menuju ke sini gitu. Karena kalau misalkan teman-teman tahu, saya yakin pasti akan menjadi ini nih, cepat, semangat, kekuatan, melaju tanpa rasa takut. Kalau sudah tahu marketing plan Swanghorn, karena begitu dahsyat banget, if-nya banyak, serta Swanghorn itu memiliki bonus terintegrasi. Yang mana kalau misalkan kita belum punya elit di sini, tapi jumlahnya sudah 13.000, itu otomatis kita langsung sistemnya yang masukin, masuk. Jadi kita sudah punya 2 elit. Padahal belum ada elit yang hit di sini. Dan itu top, mantap, is the best. Nggak ada di perusahaan lain yang seperti ini. Tepuk tangan dong buat Swanghorn. Ya, dan ibu-ibu sudah beruntung nih, bapak-bapak sudah beruntung berada di Swanghorn, dan saya juga sudah membuktikan bahwa if tersebut terjadi. Keren banget deh pokoknya. Ya, kelihatannya dari bonus. Kalau sudah level elit ke atas, vice manager ke atas, ada itu tambahannya gitu. Oke, baik, demikian. Tadi sudah tidak ada yang bertanya lagi. Boleh kami panggil senior kita yang klinis, nggak ada duanya, yaitu senior vice manager Agustinus. Bisnis ini tuh bisnis yang gampang karena cuma ngenalin kopi. Jadi kalau ditanya jangan bukan jualan ya. Kalau saya ditanya tuh saya ngomong saya nggak jualan. Karena kalau kita ngomong jualan orang udah beda. Kita udah bosan ditawarin orang kan. Jualan gitu loh. Itu. Jadi tugas kita ngapain? Kita cuma minum kopi. Kenapa nama kita itu tagline-nya kopi bareng. Tapi nanti tambahin ya, kopi bareng, sehat bareng, kaya bareng gitu loh. Tujuannya supaya sehat, supaya sama-sama kaya. Udah gitu doang. Jadi kita kalau terlalu pusing ngomongin jualan-jualan, biasanya namanya orang ya. Kalau ada teman kita yang mau jualan barang, kita kan pikir dulu, waduh nanti dapat untung nih orang, kadang-kadang begitu. Tapi kalau kita ngomong, yuk kita kopi aja, papanya gitu ya, itu orang akan lebih suka. Itu satu. Kedua, mungkin ada yang nolak. Saya nggak minum kopi, gimana tuh kalau nggak minum kopi? Kalau orang nggak minum kopi, kita tanya, kira-kira tertarik nggak kalau ada bisnisnya, baru kita pancing itu. Kalau yang minum kopi ya, tertarik nggak sama bisnisnya? Kalau tertarik, baru kita ngomong, kopi ini katanya kan gede, bla bla bla. Nah itu nanti ada caranya gitu ya. Itu. Jadi kalau kita mau closing itu, yang pertama jangan terlihat seolah-olah kita tuh mau jualan. Karena mau jualan itu pikiran orang, kamu mau ambil untung doang. Biasanya gitu, yang terlintas di kepala secara sadar tidak sadar. Itu ya. Itu kenapa kadang-kadang kalau kita nawarin ke teman nggak mau beli dari kita. Dia mungkin beli dari orang lain, atau mungkin dari Shopee atau dari yang lain. Gitu loh. Padahal kan seharusnya teman bantu teman ya. Tapi faktanya nyatanya nggak begitu. Jadi yang pertama itu kita ngomong kita cuma minum kopi doang, kopi doang ini gampang. Itu satu. Kedua, kalau dia nggak suka kopi, kita nawarinnya apa? Nah itu tadi. Tertarik nggak nih kalau ada bisnisnya? Dari itu nanti baru kita bicara topik yang lain. Tapi itu salah satu cara untuk closing ya. Terus yang ketiga, kita nggak boleh terlalu maksa. Nggak boleh, udah nggak apa-apa. Nanti kita datang lagi, jangan dipaksa. Kita juga nggak suka dipaksa kan? Cuma kasih titip pesan. Kalau satu saat Vina carinya saya, itu harus. Ya, jadi kalau satu saat dia ingat kita, carinya saya. Gitu ya. Terus yang satu lagi,
Kenapa iklan suka diulang-ulang? Supaya selalu ingat. Kita boleh nggak sekali-sekali nanya? Boleh. Nggak harus ngomongin kopi, tapi supaya dia ingat kita. Jangan selalu ngomong ini, mau nggak kopi juara, mau nggak kopi juara. Bosan orang malah di blok nantinya. Ini ngomong yang lain nggak apa-apa. Ya, yang tujuannya adalah supaya ingat. Nanti sekali-sekali boleh kalau kita lagi foto sama kopi nih, jadi secara nggak langsung ngasih lihat nih, ingetin kita nih gitu ya, ini lagi minum kopi. Pak, Ya, ini mungkin biar teman-teman tahu juga, kan di luaran itu teman-teman banyak yang nanya, kok saya sering banget sih ditolak gitu ya, ditolak lagi. Nah, setelah kita cross check, ternyata itu tadi dia itu masih menggunakan hard selling. Jadi begitu kenal, nggak melalui penggalian, sapa salam dan langsung nawarin. Nah, menurut Pak Agustinus, trik ke depan gimana nih untuk cara ngadepin orang yang kita udah hard selling, belum mau, terus kita mau deketin lagi, gimana caranya Pak? dia belum mau. Mulai kita hard selling nih, Ya, ditolak. ditolak. Terus kita mau deketin lagi. Deketin lagi. Itu tunggu waktu. Nah, Ibaratnya orang kalau udah patah hati, kan nggak gampang ya ngedeketinnya lagi kan, perlu waktu. Perlu waktu pelan-pelan. Dan jangan kalau udah begitu, saya biasanya nggak terlalu berharap. Udah cari lagi yang lain. iya. Intinya di sini kenapa kita harus punya banyak prospek gitu ya, supaya kita nggak tergantung. Kalau kita cuma bayangin kalau member kita ini cuma 3 orang, utamanya ya 3 orang, itu kita pusing. Ayo dong, kamu beli lagi dong. Ayo apa lagi beli lagi dong. Oh itu dicecer terus gitu loh. Tapi kalau kita banyak, kita nggak pusing. Ini nggak mau, ya udah cari yang lain dulu gitu kan. Kita fokusin yang lain dulu. Itu Cari yang mau. cari yang baru, nggak usah pusing. Intinya kalau seperti ini memang harus dibawa apa ya, dibawa semangat, dibawa santai. Bawa happy aja. Tuh, dibawa happy. Suanghor! Ngopi bareng, kaya bareng, go go go, Yeay.